Sobat Guys ya, kembali lagi bersama kita tim Anomali. Oke Betul. guys, yang dimana di video kali ini kita bakal melanjutkan dari reaction horor lagi. Betul. Halo. Oke, yang dimana di reaction ini kita kedatangan bintang tamu. Iya, bintang tamu yang sangat spesial. Mika Tambayong ya guys ya. Mika Tambayong, guys ya. Yang akan mulai debut besok ya. Nah, Besok mulai debut sih, ya. ngomongnya besok ya. Bukan besok, kalau besok hari ini minggu depan. Oh iya. Ya, Ya, udahlah. itu pokoknya ditunggu aja. Ya lah, ditunggu guys, aja ya. Channelnya bakal ada juga kok. Iya ada. Kita tag. Deskripsi kita Bang Gap. Betul. Di sini ada gua Bang Gap dan di sini ada Gaje Channel, Gajejer. Lu Dan di sini ada saya Prakoko, Keju dan ada Mika Tsukigami ya guys ya. betul. Oke. Yang dimana kita bakal reaction horor lagi di episode 2 ini. Ini episode 2 ya guys ya. Ya, Yang episode dimana ini kedua. judulnya apa tuh? Judulnya apa juga? Berarti Apa jadi 5-0 ya? Oh ini Banyak terekam Keluarga. CCTV. banyak terekam CCTV satu keluarga nekat pindah ke rumah terbengkalai. Waduh. Nah, Ini jangan kita lupa ya, ya guys ya. Apa? Kita disponsori sama Yupi. Tolong ya, Yupi ya. Yupi tolong Boleh masuk ya. email kita ya. Yupi masuk, awas aja lo nggak Boleh, masuk. awas aja. Gue pecinta Yupi. pucuk juga. Ya ada teh pucuk. Bener banget ya. Oke, Oke. kita langsung sekali lagi ya. Jadi nggak usah kelamaan buat kalian yang belum subscribe channel kita, tolong subscribe, like, komen, dan juga subscribe. Biar apa? Biar kita makin semangat reaction horor ya. Nggak usah kelamaan, kita langsung aja check it out. Let's go. Let's go, sir. Nah, baik, jangan tonton sendiri ya. Wah, CCTV ya. Anjing. Dibalik lah, bener. Gue sih balik, Pertama kali. gue sih balik emang kayak gitu. Gue sih balik juga. Sumpah, lo tau gua kayak gitu ngapain? Pindah rumah, bos. Rumah masih bisa dibeli. Nyawa sangat berharga. Enggak. Kalau gua beda. Kalau gua bakalan berpikiran apa sih sebutannya? Optimis. Bukan. Apa sih sebutannya? Positive thinking. Ya, positive thinking bahwa Oke. itu angin. Nggak, Gitu loh. tapi itu infrared itu berarti dia keadaan gelap ya? Iya. Ya, infrared keadaan gelap. Nggak, anjing, kalau angin tuh geser loh, bukan jatoin. Lah, kalau anginnya tiba-tiba dari timur ke barat, Kan di rumah tertutup. ya emang di rumah AC. ya AC ada, bisa jadi. AC, Makanya ya. jangan dikit-dikit disambungin sama makhluk halus. Dasar orang Kecuali itu. Kecuali yang kegeser tuh komputer gitu. Itu kan Wah, itu maling. maling, kayak maling. Tapi nggak tahu ya di CCTV ini ada lagi apa enggak kan? Jadi coba setel lagi aja biar kita nonton. Jam 9-an lah, karena aku kan kerjanya pulangnya malam ya, jam 8 aku pulang. Ya udah aku sempetin mandi aja deh. Pas aku buka tiba-tiba ada kayak yang loncat dari bathtub keluar. Merinding nih Dia anjing. di lantai 2 nih. Kayak ada bayangan hitam loncat. Bener-bener langsung kayak binatang. Aku pikirnya kucing aku. Tapi kok gede gitu loh. Temanku ini bilang kamu bener-bener harus pindah, jangan diundur-undur lagi. Kenapa? Aku bilang. Udah jangan, daripada nanti Awal udah merinding ya. ke Iya, kakimu, anjing. hancur semua. Tapi benar ya, aku semenjak tinggal di rumah itu, kita tuh bukan maju, tapi mundur, sangat mundur. Aduh, serem nih anjing. Disclaimer apa tuh? Tidak ada niatkan untuk mendiskreditkan seorang atap. Oh, iya. Oh. Jadi disclaimer dulu di awal. Iya. Om Mamat Season 5. Oh, maaf. Episode Rumah Sultan Mewah penuh setan di pik anjay. Di pick itu apa? Ya, anjing. Pik, Gua tidur pik. di kamar nyantai juga, bos. Apa nih? Ini. Oh, sempat viral cuy di TikTok. Oh, ini yang sempat viral ya. Itu orb itu. Oh, ini. Ini
angin tuh kayaknya. Nggak mungkin deh. Wah, gua merinding kan. Oh, itu Ghost Orb anjay. Ini gua. Buka sendiri. Iya betul. Wah, anjir. Jadi pintunya kebuka sendiri, terus udah gitu ada bayangan juga, dan ada di CCTV itu ketangkap beberapa bayangan-bayangan yang di luar. Yang tadi ada lewat itu ya? Itu posisi jam Jam 1, pokoknya setiap diganggu itu di atas jam 12 malam. malam. Tinggal di rumahnya itu kiri kanannya apa? Kiri kanan itu rumah orang juga, tapi karena komplek itu kan perumahan lama ya. Dan sebelahnya juga perumahan tapi lama juga dan mau dijual. Sebelahnya ambruk. Oh. Jadi bener-bener udah ambruk gitu rumahnya. Jadi di itu rumah-rumah terbengkalai. Betul. Serem nih. Kontrak udah berapa lama, Ci? Aku kebetulan kontrak tuh sebetulnya 2 tahun ya. Tapi karena udah nggak kuat, jadi aku mutusin pindah. Jadi cuma 1 tahunan aja. 1 tahunan. Wow, ini dan satu keluarga yang diteror di rumah ini ya? Betul, satu keluarga beserta pekerja yang di rumah. Oke, jadi Ci Sylvia ini kemarin lagi viral ya di IG sama TikTok ya, di mana penampakan itu terekam di CCTV rumah kontrakannya. Nah, kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai episode kali ini. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Na 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 na. Ada juga jadinya. Teror rumah Sultan Pik. Chapter 1. Wah, berarti ada chapter 2 dong. Gue jadi ingat kisah Kayaknya. Tamsil. Nah, langsung aja. Gimana sih awal mula mengalami kejadian horor di rumah kontrakan? Oh, itu yang Jadi tahun kita awal nonton 2022 pertama itu. aku tuh pindah ke Jakarta karena kerjaan. Oh, iya. Kan. Sebelum aku tahu rumah kontrakan horor ini, aku kontrak dulu nih di daerah Jakarta Utara juga. Wah, Terus tempat karena keju rumah tuh. kontrakanku ini kecil, aku akhirnya ngontrak Mampus yang tuh. lebih besar. Keju. Karena Enggak, dia ngontrak di rumah gua awal. Gimana lah, Wah, pokoknya sip. 1 hari langsung oke, langsung besoknya masuk. Terus rumah itu awal kita masukin barang, kita tuh dikasih welcome dulu nih, ya kan? Welcome tuh apa sih? Kita didatengin bau bangkai, tapi bau bangkainya itu lebih ke anyer juga dan ditambah bau darah. Wah, itu sih Karena mending kita nggak mikir usah anjay. rumah itu di daerah dekat laut, kita masih mikir oh ini mungkin PM. dari arahnya Pim, tempat P, pelelangan P, ikan. Orang Pantai Mutiara. PM lagi. Gimana? Ini sebelumnya. Apaan? Kan dia bilang sebelumnya. PM. Bukan di PM. Tadi dia bilang kan Jakarta Utara. Gua roboin anjing kalau misalnya. Lanjut, lanjut. Lanjut. Sorry. boleh. Jadi 2 hari kita masukin barang, hari ketiga kita tidur di situ. Nah, itu di jam maghrib. Jadi sekitar jam 5 baunya mulai masuk. Agak aneh kan? Harusnya kan kalau misalnya bau bangkai itu siang-siang panas, ini enggak, sore mau maghrib. Dan itu berturut-turut selama 3 hari, tapi sampai sekarang nggak pernah. Jadi memang benar-benar pas awal kita masuk rumah itu aja. Aku masuk di rumah itu Desember 2022. Wah, anjir rumahnya bagus Pertama kali banget. aku Terus masuk kalau gue jadi dia Dan tuh. aku masih memiliki ART 6 orang. Nah, kalau di rumah itu. bagus Jadi lah, banyak. ART-nya ada 6 orang dan aku sendiri satu keluarga berlima. Takutnya Dan cuma kita punya orang 5 dikit aja karyawan ya. lagi, Iya. yang dimana 5 karyawan itu memang tidak tinggal di situ tapi selalu pulang di atas jam 12. Nah terus kita masuk di rumah itu, kita tidur pertama kali di situ dan kita juga sempat syukuran, tapi bukan syukuran yang sakral gitu. Kita cuman adain pengajian biasa bersama dengan penghuni rumah itu juga, siapa yang menghuni di situ dari ART. Udah gitu kita undang keluarga kita juga. Kita pengajian di situ yang bener-bener sederhana, bukan yang bener-bener yang di kayak gimana gitu. Kita mikirnya oh ya udah selesai sampai di situ aja pengajiannya. Tapi seminggu di sana itu udah mulai nggak enak. Yang ART sesama ART berantem. Jadi memang hawa penggerak emosinya itu kenceng banget di situ. Terus udah gitu ART-ku 6 orang ini gonta-ganti. Selama 1 tahun itu kita gonta-ganti ART. Terus ada satu kejadian di mana ini awal-awal masuk ya, bukan yang baru-baru ini. Itu suamiku mau ngambil minum, jadi selalu sekitar
Yang tadi mau 12 ngambil ke bengkak atas. itu. Jadi jam 12 malam, jam 1, Iya. jam 2. Nah, di antara jam-jam itu. Suamiku mau masuk ke dapur, dia jalan kan dari kamar kita ke dapur. Keras ini Nah, di kayaknya. dapur itu Dari ada CCTV bartender. tadi. Jadi antara dapur, bartender, baru ruang TV di lantai 2. Jadi suamiku waktu itu jalan mau ngambil minum, terus pada jam 1 lebih juga itu tiba-tiba ada dari jendela ya, dari jendela ada yang lewat. Jendela di lantai 2, tapi di luar. Tapi bayangan hitam. Ilustrasi betul. Jadi di Anjay. luarnya itu lampunya Serem nyala, gua. di dalam lampunya mati. Jadi kelihatan bayangannya. Terus udah gitu suamiku ngomong ke aku, ini kok rumahnya tuh kayak ada orang ya, katanya kayak ada yang lewat gitu. Terus aku bilang mungkin bayangan dari apa namanya tuh lampu, kan kita di pinggir jalan masalahnya. Serem anjing. Bayangan dari lampu jalan. Aku mikirnya masih seperti itu. Kita belum mikir itu rumah berhantu apa kayak gimana. Kita belum ada kepikiran sampai ke situ gitu kan. Kiri kanan rumahnya apa? Kiri kanan rumahnya ini sekarang yang rumah sebelahku sebelah kanan itu kosong ya, sebelahnya yang kosong itu rumah ambruk. Waduh. Terus yang sebelah kiriku juga rumah Wah, anjir lagi. Kalau gue sih Jadi ogah benar-benar sih ya. berakar, rumahnya sudah gelap semua, catnya sudah usang semua. Bener-bener serem lah, nanti aku bakalan Jadi tunjukin kayak modelnya. komplek rumah terbengkalai ya? Iya, banyak banget rumah terbengkalai di area situ. Nah, jeleknya Banyak, itu tuh bukan situ. satu, tapi banyak. Sampai atapnya roboh, bisa dilihat kok di map itu juga kelihatan atapnya roboh gitu loh. Dan itu memang bener-bener kalau misalnya malam lewat situ, kita kan kadang suka jalan tuh Iya. ke belakang rumah kan banyak makanan di situ. Itu kalau lihat situ tuh kayak ada sesuatu gitu loh. Kayak ada yang di dalam itu tuh, di dalam rumah itu tuh kayak ada penghuninya. Terus nanti pas di rumah atau besok paginya anak-anak suka cerita, itu di dalam rumah itu ada orang deh. Mereka selalu bilang gitu, ada orang. Padahal ambruk rumahnya. Padahal ambruk rumahnya. Dan kita juga sempat waktu itu saking keponya, kita liatin rumah itu dan nggak ada orang. Rumah itu bener-bener ambruk, posisinya itu bener-bener sudah kumuh, atapnya juga sudah berakar. Sekeliling aku tuh mungkin ada 10 rumah. Gila. Sederet rumahku. Holy shit. Karena kan panjang sekali kan. Panjang sekali, dan sederet rumahku tuh mungkin ada 10 rumah yang seperti itu. Sayang banget ya. Dijual nggak tuh? Dijual, mau beli? Nanti ya. Mikir-mikir gua. Tanya di belakang. Siapa tahu harganya miring. Iya, miring. Miring. Serius, Ntar miring. kita ngobrol di luar ya. Uang lebih terasa manis daripada madu. Uang itu. Nah, kejadian-kejadian horornya di rumah itu kayak gimana lagi, Ci? Nah, kejadian horor yang lainnya itu ini dari aku dulu ya. Jadi pas waktu itu aku mau mandi jam 9-an lah, karena aku kan Lagi dong. kerjanya pulangnya malam ya, jam 8 aku pulang. Ya udah aku sempetin mandi aja deh. Jam 9 aku mau mandi, pas aku buka tiba-tiba ada kayak yang loncat dari bathtub keluar. Jadi aku di lantai 2 nih toiletku, tapi kayak ada bayangan hitam loncat, bener-bener langsung kayak binatang. Aku pikirnya kucing aku, tapi kok gede gitu loh, agak gede, segede anjing chow-chow, agak gede. Gila. Chow-chow. Luar. Malamut. Dari bathtub, jadi Bulldog. di jendela loncat gitu. Bulldog Terus lagi aku anjing nih masuk orang. lagi. Akhirnya aku mandinya di kamar anakku Serem banget. gitu. Terus pernah juga waktu itu aku tuh ngerasa udah matiin air keran. Udah aku matiin nih air keran, bener-bener udah aku matiin, ya kan. Tapi nggak lama itu aku kan keluar nonton TV di luar. Terus udah gitu aku masuk lagi, kok airnya ini ya, apa namanya itu, ada aku videoin kok airnya nyala gitu loh. Mana boleh lihat nggak videonya? Oh, serem nih anjir. Ada. Wah, kacau sih. Ini real sih. Bah, Itu rusak. Nggak tahu tiba-tiba kayak gini. Padahal tadinya bener. Tadinya benar. Terus karena rumah itu sebetulnya pencahayaannya bagus, tapi aku nggak tahu kenapa rumah itu tuh tetap auranya tuh gelap banget gitu loh. Dan ada lagi, kita di rumah itu sering banget yang namanya ganti lampu. ntar malam aja. Ganti lampu, jadi mau Ntar malam semahal aja. apapun lampu yang kita pakai rusak. Dan itu sebulan bisa 3 kali Nah, ganti sekarang. lampu di lantai bawah sama di kamar mandi.
nyalain aja sekarang Selama katanya. 1 bulan itu pasti ganti lampu terus. Terus pernah juga aku waktu itu lagi mau mandi, terus tiba-tiba lotion aku jatuh. Itu pernah juga. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Memang toiletku gede sekali. Toilet yang kamar utama ini gede. Jadi ada bathtub, udah gitu ruangan ininya juga untuk apa namanya tuh? Gede loh. Wafelnya juga sangat gede. Nah, lotion Gede banget aku, sih tadi body juga. lotion Bukti yang otentik ibaratnya aja. itu isinya Gede banget kan? kan berat kan. Itu jatuh tiba-tiba. Ruangannya gitu. luas. Iya. Itu saat aku mandi. Jadi aku sontak tiba-tiba pas mandi langsung gini. Tapi aku tetap lanjutin mandi. Mungkin ya kegeser apa aku juga nggak tahu. Gitu. Cuman itu sangat sering di rumah aku terjadi. Barang jatuh, udah gitu handuk tiba-tiba jatuh gitu. Terus udah gitu toilet kita itu kan selalu dibuka. Itu kadang tuk gitu sendiri. Oh, tandanya miring. Tutup sendiri. Karena kan deket air. Itunya toilet, tutupannya toilet. Oh alah. Ya kan? Padahal itu nggak gampang jatuh loh. Kalau kita Indra. itu agak gitu. Harus disentuh dulu. Jadi kejadian horornya itu paling sering di toilet ya? Toilet sama lantai 1. Kalau lihat sosok-sosok, Kalau sosok-sosok itu di setiap tempat jujur aja ada. Setiap Gila. tempat itu beda-beda sosoknya. kalau yang di Investasi apa Kalau enggak? yang di toilet ini Investasi. kebetulan toiletku tuh nenek-nenek. Betul. Walah ya Tuhan. Sumpah lagi Anjir, kaget Sama gua aja. dengan toilet aku, Males gua tapi wujudnya beda. Gue kaget sumpah. Tuhan. Males gue udah bilang. Pertama kali lihat dia itu lagi duduk kaget di aja. bathtub. Lupa, Jadi di astagfirullahaladzim. bathtub aku tuh sandaran kayak Anjir, orang Cok. yang lagi Gue belum siap tuh masalahnya itu anjir. nenek-nenek sambil tangannya begini. Ini Gue Tapi kira kan karena posisinya ilustrasi. itu Ilustrasinya agak, kampret tuh. gelap ya kan malam. Itu pas aku giniin lagi itu udah nggak ada. Gitu, jadi pas aku buka terus kan aku kaget kan. Pas aku bener-bener lihat itu nggak ada. Dan itu lebih sering terjadinya sama suami aku. suami lihat nenek-nenek. Iya, nenek-nenek, terus udah gitu sosok kuntilanak. Itu juga. males nih gua Jer. Takut Dia, gua. pas mau cuci muka, dia kan cuci muka tuh gini. Sudut pandang kita ini kan sebetulnya bisa lihat agak jauh kan. Ya ekor mata, ekor mata, Dia ekor lagi mata. cuci muka, dia ngomong, aku kan lagi cuci muka beb. Nah, terus itu di jam 1 karena dia itu mau ngerjain pekerjaan dia kan agak ngantuk kan, makanya dia cuci muka gitu. Pas cuci muka dia lihat di ujung matanya sini tuh kayak ada yang masuk. Hah? Dari jendela tadi yang aku bilang. Yang bener anjing. Pokoknya sumbernya itu dari jendela. Ada yang masuk, pas dia gini udah nggak ada. Wah, Tapi suamiku selalu Kayak sekelibas doang itu sih. beneran lihat loh katanya. Aku beneran lihat. Tapi pas aku lihat kedua kalinya itu udah nggak ada. Terus pernah juga di jendela yang sama Woi, itu ada sosok. Dia itu kayak yang Wah, kan? melayang, tapi ke kiri, Ew, ke what kanan, the hell, ke bro? kiri, ke kanan. Bete nih gua. Gua takut. Gue takut banget scare doang aja kan gue. Hanya dari sini ke sininya saja. Merinding kan. Kepalanya itu di atas, masih ngegantung di atas. Gitu. Tapi nempel palanya. Kita nggak lihat karena kan itu di jendela. Nah kalau yang lihat justru pekerja aku, host live Aduh. streaming. Itu sosok yang aku tadi bilang. Dia bener-bener lihat utuh. Jadi kata Gue takut anjing. ini Gue bisa. Gua takut deh gua. rambutnya panjang, tapi mukanya rata. Aduh. Ilustrasi anjing. Tapi tangannya nggak ada. Jadi bener-bener baju Gue panjang. lagi ilustrasi ya, siap tuh ya. Mukanya rata, agak gelap, dan rambutnya itu bener-bener dia sampai bisa ngedeskripsiin saking seringnya lihat. Sampai dia keluar. Ada host aku juga. Masih pasti nanti dia nonton. TikTokers kan. Itu selalu ngomong, Tan, aku lihatnya seperti ini loh Tan, dan itu berdiri di deket jendela tempat ini kita, studio kita. Kita kan ada studio lab Kaget gue. Lantai 1. lantai 3. Oh, 3. Lantai 3. Jadi di situ. Di situ dia ngegantung, Iya, host ini ya, hostnya host lagi TikTok nge-live, itu. dia langsung Keong tutup aja. jendelanya. Gitu. Karena hostku Nggak juga ada, Jo. kadang aku selalu bilang, yang penting kita di sini nggak ganggu. Kalau kamu misalnya memang diliatin, ya sudah, jangan ditambahi takut. Tapi akhirnya host aku keluar juga. Serem anjing. Karena itu Iya, siapa yang berapa anjir? udah sangat sering Takut apa terjadi. sih? Apalagi waktu itu host aku
pulang jam 1 malam. Terus udah gitu dia buka pintu rumah sendiri kan. Karena kan rumah aku tuh rata-rata pakai smart door lock gitu kan. Jadi kalau dikunci udah kekunci gitu kan. Nah, terus dia turun ke bawah. Kebetulan pintu masuk utama aku tuh di lantai 2. Jadi Wow. bukan di lantai 1, di lantai 2. Kita harus naik dulu dari depan. Berarti lantai 1 basement dong. Dia turun ke Enggak. lantai, Pause terus dulu. dia buka Pause dulu, pagar, pause dia dulu. tungguin tuh. Konsep Gua tahu enggak maksudnya konsepnya ya, gini. tangga naik atas gitu kan. Ini, jadi kan ini lu kayak gerbang pintu masuk nih, ya kan? Ini kan gerbang pintu masuk. Nah, biasanya kan kalau lihat rumah-rumah gitu kan, di sini kan langsung ada parkiran, basement, parkir mobil. Dan kiri Nah, terus kan ada tangga jalan ke atas. Nah, kayak gitu Iya, maksud dia. tangga jalan ke atas itu. Lantai 2 jatuhnya, dia bilang. Iya. Jadi akses masuknya pintu utamanya dari sana. Kayak itu ya, kayak yang di FTV, kayak yang di film Indonesia itu kali ya. Iya, Nah. Yang tangannya belok kayak gini terus ke atas gini balik ke pintu gitu kan. Oh, itu konsep. Iya, paham. Tapi bagus sih, itu berarti perumahan elit ya. Ampik juga namanya. Enggak dong, sebelum dia cerita sebelum dia pindah deh, seinget gua. Ini bukannya udah pas di PIK ya? Apa udah pindah ya? Pik. Sebelumnya kan Udah, PM. soalnya- Waktu itu kan di Dia udah pindah, ini dia kan yang tinggal di rumah 3 hari setelah dia pindah. Oh iya, oke. Gini ya, gua kasih tahu. Kalau misalkan ada apa-apa pertama, kalau misalkan lu nyari rumah, kalau misalkan tadi dia cerita ada bau-bau bangke atau apa, lu cari Itu dulu. tanda sih. Enggak, bukan tanda, lu cari dulu. Kalau bener nggak ada itu bangke seluruh rumah, nggak Iya. usah lu beli, nggak usah lu ambil Iya, aja. iya, Mau emang. mau yang Iya, lain kalau aja. orang bilang emang gitu seharus ya. Nah, maksud gua kalau lu mau pilih rumah di PIK ya, ini kita ngomong PIK nih ya, duit lu gede ya kan, berarti opsi lu banyak tuh, bukan itu doang. Lu udah lihat ada bau bangke ini nggak jelas, cabut, Iya, sumpah. tapi banyak kata banget sih. Emang kita harus cari dulu. Harus ke rumah nggak ada, ya udah. Iya Maksudnya- kan. Maksudnya dia 3 hari loh itu turut-turut. Nah itu Nah, dia makanya nggak make Akhirnya sense. Masalahnya hilangnya pas munculnya kan pas sebelum pas mau Pas sore maghrib kan, sore menjelang maghrib sore sampai ya. mau maghrib. Jadi dia beli rumah ngontrak ke rumah. Bisa jadi ya benar sih, tapi masalahnya kembali lagi ya, kalau buat rumah-rumah yang kayak gitu biasanya tuh lu harus tahu lah maksudnya latar belakang dari rumahnya. Mungkin nggak maksudnya kan lu bangun nih, oke lah lu bangun sebuah perumahan misalkan komplek. Nah lu harus tahu nih latar belakang dari tempatnya itu kayak apa, terus sejarahnya apa. Contoh lah, amit-amit ditahu di bekas kuburan atau apa. Nah, tahu kan. atau mungkin bekas Kosong, pembunuhan. yang dalam itu ya. Iya kayak gitu-gitu, atau enggak ada Kayak tumbal. pengabdi setan aja dulu deh, pengabdi setan tuh. Yang kedua, dia kan belakangnya itu kuburan semua itu, mau dijadiin Iya apa itu. makanya Iya. kayak itulah background tuh penting, Cok. Kayak lo harus Iya. mengetahui rumah lo apa gitu. Karena anjir men kalau udah Ini kayak dia gitu. ngontrak rumah apa beli rumah sih? Kalau misalkan beli ya mau nggak mau. Ngontrak dulu kan. Dia ngontrak Rumah ya. sebelumnya Dia ngontrak udah 2 tahun, cuman dia keluar pas tahun. Iya. Dia langsung bayar 2 tahun itu. Nah, Tapi itu. setahun doang dia ngontrak jadinya. Padahal Nah itu. Aja kan rumah bekas buat tumbal gitu ya kan. Kita Iya. nggak tahu anjing. Nah, itu masalahnya karena nggak bisa ngucuk-ngucuk lu. Aku beli inilah. Kayak gini. Orang beli rumah ada auranya, maksudnya lu masuk lu tahu nih, oh Iya. auranya enak, hawanya enak, udaranya enak. awalnya enak, udah. Kayak lu di Enak, welcome, awal udah. kayak nyaman. Iya. Tuh kalau nggak lu masuk tiba-tiba ada disamperin bau bangkai, aroma tak sedap, Iya. jangan dah ya. Ya, itu kan kayak dia tuh kayak istilah pertama nunjukin lah, dan sini tempat kita gitu kan. Atau Iya. atau enggak yang kedua, rumah bagus tapi murah. Nah, lu cari tahu tuh. iya benar Itu murah kan? Kan dia bilang itu di situ murah kan. Nah, itu. Iya, Bahaya, belum tentu itu lu. bener tuh. Maksudnya Iya. dia bilang, dari segi yang lu bilang aja, contoh lah kita mikirnya kan yang ada tangganya kasih itu kan udah termasuk ke bagus lah itu rumahnya. Bisa dibilang ya oke, Iya, menengah atas gede lah, lah, menengah gede atas lah. lah, menengah atas. Apalagi buat dipakai buat kayak kerja kan harus itu. Itu bagus gila. Tapi sumpah itu ngeri sih. Kacau. Lanjut yuk. Nanti Gas. Lanjut. Masih lama udah merinding. gua. Saudaranya jemput Iya, 1 malam. Dia nungguin sambil dia pegang handphone. Terus udah gitu dia lihat tuh kiri kanan kan udah gelap. Tahu-tahu di depan rumah itu pas itu ada pocong lagi loncat-loncat. anjing. Tai, males banget gua. Ngeri banget. Dia lari.
Ah. Anjing. Oh bukan. Dia lari ke atas gedor-gedor. Tolong gitu loh. Gedor-gedor. Kita bukain karena kita belum tidur juga. Ada apa? Tan, aku boleh masuk lagi nggak? Aku lihat pocong katanya di depan, tapi kita udah lihat nggak ada. Kalau musim Kita lihat nggak pulangnya ada. pagi Dan itu anjing. sangat sering terjadi. Lihat pocong, terus penghuninya tuh ada pocong, kuntilanak, Ada. sama ada lagi nih yang paling sering ngeganggu. Anak kecil, tapi semuanya hitam. Anjir. Sekitar segini Anjir itu mah tingginya. SD ya? Sekitar Apa dong? segitu. SD-an, Jadi dia SD-an. paling sering ngeganggu Apa? Bibi. SD. Jadi Bibi ini dia nyetrika baju. Wah, Posisi nyetrikanya itu pas di depan kamarnya. Dan di sebelah kamarnya itu ada toiletnya khusus mereka. Toilet itu ada skat sedikit tembok. Nah, anak kecil itu selalu kayak ciluk bak gitu. Kayak Aduh. buka terus Alah. Ngeri sih, sumpah ngeri gua gila sumpah itu. sebut sama Bibi yang sebelum Bibi yang ini ya, yang Bibi sebelumnya didatangin, disamperin, tapi nggak ada. Terus udah gitu dia nyetrika lagi, gitu lagi. Terus sampai Bibi itu teriak, jangan ganggu Napa, saya mau kerja. Nah Bibi yang satu ini yang sebelum pulang ini dia agak berani, cuman memang dia pendengarannya kurang, gitu. Dia pendengarannya kurang, tapi dia paling sering diganggu. Sampai Bibi ini pernah cerita sebelum dia minta pulang, putuskan untuk pulang. Jadi itu pas malam Jumat, bener-bener pas malam Jumat. Dan Bibi ini tidur memang sendiri, karena kan ART ku ada 6. Yang 5 orang ini tidur di kamar yang gede. Yang sebetulnya itu kamar gudang gitu loh, gudang barang. Tapi kita sulap jadi kamar. Nah Bibi ini tidur sendiri di kamar itu. Waktu dia tidur, sekitar jam 1-an malam, itu kakinya ditarik. Wah, Bener-bener ditarik Oh gitu. iya. serem anjing. Sampai kebangun. Dia Wah, tai. kebangun, udah gitu dia lari kan ke kamar ART yang lainnya, ART pekerjaku yang lainnya. Dia akhirnya tidur di situ. Besoknya dia cerita ke aku, 1 minggu kemudian dia minta keluar. Iya anjing, Karena gajinya nggak udah seberapa, sangat tai sering. serem. Dan Bibi yang sekarang masih bertahan di aku, satu-satunya Bibi. Fuck anjing. Nah itu tuh selalu diganggu. Dan Bibi yang terakhir ini, dia lagi nyuci baju di lantai 4 Bah. sama masak, dicubit. Wah. Dof. Itu bener-bener kontak wah, fisik, kontak fisik dicubit. sih ngeri sih gua Nggak anjing. mungkin lah, aku bilang masa hantu bisa pegang, aku bilang. Nah, Sumpah Bu, demi Allah ngapain saya bohong, katanya. Ada Bibinya. Coba pause, Pernah pause. aku videoin dia, suruh dia. Gini, wah, Gini. gua nggak bohong. kalau buat masalah narik, nyubit udah fisikal, itu bukan level jin Iya, apa. anjing. Itu udah demon atau Iya. iblis gila sumpah. Itu demon. Iya. Itu gila itu Nah, itu. apalagi masalahnya itu, wah, gua merinding banget Ya, kalau gua nggak gitu. bohong aja. Dia bukan fisik masalahnya loh. Mm-mm. Makanya kan kita kalau berani kan, ya kalau hantu nggak fisik mah nggak apa-apa. Ini kalau udah nyentuh Iya. fisik ngeri gila. Iya. Kayak bentar nih, kayak di luar job desk gua. Mm-mm. Ibarat tuh kayak level 1 bertarung sama level 1 anjing. Nah. Oke, oke lah kalau pas Kalau kita yang lagi gimana bilang aja, halo Bray, apa kabar? Gitu. Ngomong lu halo Bray, halo Oke. Bray. Iya, kalau dia enggak lah. nyapa, kalau tidur oke lah ya, karena kita nggak nyadar kan. Tapi kalau misalnya lagi apa tiba-tiba cubit, kok ngeri ya. Iya aja lagi. Lu lagi Kan kita lagi posisinya melek loh, ya, benar-benar melek loh. ya apalah. Gue marah juga anjing lu ya, sumpah. Enggak, tapi dicubit, kalau misalkan dicubit kayak orang itu sih gila sih itu. Bete, Itu gitu. tapi menurut gue ya, berarti rumah ini tuh udah sempet jadi tempat tumbal atau apa gitu, gue nggak Ah. tahu. Iya. Bisa Masalah jadi. demon ya, masalah ke demon loh. Demon itu udah lebih atasnya setan. Iya, yang jahil pocong enggak, pocong tuh cuma ngeganggu doang, disuruh. Biasanya tuh ada yang paling gedenya itu. Sih ngeri aja. Iya. Gila, sampai fisik sih gue ngeri aja sumpah. Gue Iya, bakalan fisik parah. pada saat itu juga nggak mau man. I give up bro. I wanna go Iya, out. Nah, for this shit to die for this shit, bro. Nah, Gila, Masa- kalau fisik loh. Masa aja lu lagi tidur nih, maksudnya lagi enak nih, maksud anggap nih lu beranggapan lagi tidur, baru nih pulas Udah nih, lagi istirahat, ditarik. lagi istirahat lah ya. ditarik kaki, lu bangun, wah nggak ada orang, panik gua langsung lari, Iya. sumpah, Oh, enggak. nggak ada mikir panjang gua aja, lu bakal lari gua. mengenal gue sebagai orang paling Kristen di waktu itu anjing.
You got me fucking prank type shit, bro. Nah. Tapi katanya ini ya, nanti kalau kita play dia ada videonya itu. Oh iya, boleh Di- kita cek, kita Coba. cek, Aku kita cek. dicubit gitu. Gas ya. Ya, gas, Dan gas. dicubit terus apa belakang aku. Terus kadang ini aku digini. Ih. Itu Bibi tuh. Berarti ini rumahnya agak lain ya, karena bukannya Demon boy, Gangguin. demon itu. satu Iya. isi rumah. Satu isi rumah. Bahkan kemarin aku sempat lihat ada kerekam CCTV ya, yang poltergeist suami gerak sendiri tuh. Boleh lihat nggak videonya? Boleh. Oh yang ini. Ya, ini. Oh iya, wah gila ngeri banget sih buat lu tuh kayak di horor gitu aja. Luas. Sih gue. jalanan buat ke tangga lurus itu kecil cuy. Orang bisa didorong loh kalau gaya itu setannya. Iya anjing. Woi, Wih, nah itu Ah. tuh. Gua itu kayak gitu tuh. Gue balik kabur amat gua nggak. Ini Tuh bukan gua. hal pertama kali. Ceritanya gimana itu? Jadi ini malam sekitar jam ini kan ada jamnya nih, toh. Iya. Jam 00.19. Aku selalu bilang kan, lewat jam 12 malam. Selalu. Jadi kalau jam 11 mah nggak terlalu gimana. Pokoknya lewat jam 12 selalu. dua tuh Jadi suami aku dia selalu rutin setiap malam ngecek rumahnya. Jadi dia ngecek lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 4. Karena kan rumah kita di pinggir jalan. Selalu ngecek apakah pintu sudah terkunci dengan rapi atau anak-anak sudah tidur. Jadi pas dia dari lantai 2 naik kan tangganya ngelingkar tuh. Ngelingkar. Dia jalan, habis jalan dia itu sempat ngomong ke aku sebelum kejadian itu, dari tangga kita itu kan tangga area ke bawah ART ya, dari tangga lantai 1 ke lantai 4 tuh ada tangganya sendiri. mantul. Itu ada dari pintunya itu ada kaca. Aduh. Memang tembus pandang bisa lihat ke Males nih. luar. Jawa ya. Dia lihat ada Bibi turun, makanya dia samperin gitu loh, mau nanya. Dia ngomong dia mau nanya aslinya. Pas dia jalan, makanya kan pandangannya lurus kan, lurus lihat ke kaca kan, karena dia lihat, karena di situ nggak gelap-gelap banget, masih ada pencahayaan dari lampu. Terus udah gitu jalan pelan-pelan, dia juga nggak ngerasa aneh karena dia mikir mungkin Bibi mau matiin lampu atau mau ngambil apa gitu kan. Nah pas jalan kaget, kotak tisu yang ada tisunya dan berat, ibaratnya dia ada beban, jatuh sendiri. Jadi bukan kena angin lucu ada angin di dalam rumah, ya kan? Jatuh sendiri. Dan ada Jadi itu jatuhnya nggak logik cuy, bukan langsung gini loh kalau. Dan di situ nggak ada. Jatuhnya bukan ditepok loh, itu 2 kali megang loh. Iya dua kali dia kayak gini kan, patah kan, baru gitu kan. Ya itu. Iya kan. Anjing, Wah, gimana? gimana? Ini Ghostbuster level anjing. Bukan Ghostbuster level aja. Tadi juga bilang katanya ngeliat Bibi ya apa bisa Iya. nyelupain masalah ini nyelupain juga cuy masalahnya. Waduh, Gue bilang ini Ghostbuster anjing. Anjir. Fix anjing. ngeri Apa sih namanya aja. tuh nggak ada kamar, nggak ada siapa-siapa. Dan kelihatan tuh ada sosok lagi turun. Suamiku nyangkanya Bibi. Bener-bener dia nyangkanya Bibi karena memang bentukannya seperti Bibi. Tapi kita tanya ke Bibi, dia jam 10 udah tidur. Jam 10 malam udah tidur. Nah pas jatuh, sebetulnya suamiku tuh bukan seorang yang penakut. Bukan. Dia hanya kaget, makanya dia lah cepet-cepet turun lagi ke bawah. Cepet-cepet. Di bawah akhirnya kan dinyalain kan. Sekarang kita lampu bener-bener nyalain semua. Nggak pernah dimatiin kayak gini lagi. Bagus anjing. Di bawah pun dia sempat lihat pas turun kejadian ini nih, masih kejadian ini. Pertama sebelum jatuh dia lihat ada orang turun, jatuh barangnya, dia turun ke bawah lari kan. Di bawah itu ada yang lari juga. Aduh. Anjir. Makanya Ya, gila, cepet ke banyak banget kamar isinya, gua dan nggak dia bohong. minta sama aku untuk cek CCTV lagi ada apa gitu loh. Cuman yang ketangkap di CCTV ku cuman itu aja. Karena yang di bawah yang lari itu area dari dapur ke balkon yang ada anjing-anjingku. Dan setiap malam anjing-anjingku tuh teriak terus. Jam maghrib sama di atas jam 1. Itu teriak. Pokoknya Anjingnya gimana, Jen? ngonggong terus anjingku. Aku kan pelihara anjing juga 2, pelihara kucing 21 ekor. Wah, Kucing 21 ekor. Beneran 21 ekor. Kucingku itu kalau di pagi hari, siang hari biasa aja, nggak pernah aneh-aneh.
Ya seperti layaknya kucing. Tapi kalau udah di malam hari, udah deh. Bernyanyi semua kucingnya. Gitu loh. Kadang suaranya itu bener-bener yang di luar, bukan kayak kucing yang lagi gimana. Aku punya juga Oh, ada rekamannya. videonya? What the heck? Dan Bukan ini kucing nih, kayak paling gimana? sering. Bunyi-bunyi orang yang lagi kayak kerja krek-krek kayak lagi apa nurunin benda. Bendera. Krek, Aduh. krek. Serius, kayak Oh, ember kali, kayaknya yang ember. ada bunyinya serius. Itu yang ketangkap. Ember apa ini, bukan sumur anjing. Aku nggak pakai CCTV. Siapa tahu lagi pembangunan. Lantai? Di lantai 2, 3 itu ada balkon semua. Nah ini di balkon 2 dan balkon 2 aku tuh nggak pakai CCTV, jadi aku cuman hanya bisa rekam suara yang deket ke balkon gitu. Nah itu kadang ada orang kret bak gitu, itu sering. Tapi pas kita datangin hilang. Paling sering lagi di jam 1, jam 2 malam orang lagi mandi. Aduh, males Udah nih guys. Tadi malam juga. Creepy nih guys. Anak-anakku 2 orang yang di satu kamar kan 2 orang tuh cewek-cewek. Itu lagi tidur. Anakku cowok juga lagi tidur. Terus siapa yang mandi di lantai 3? Nggak ada orang. Aku nggak berani dan nggak berani. Gambarin. Cuman aku sama suami kok ada yang mandi gitu loh. Tapi di lantai 3. Kalau di lantai 1 kita masih mikir mungkin bibi. Tapi kenapa jam 1 lebih? Gitu. That makes Nanti kalau sense, misalnya ada suaranya aku bakalan rekam juga dari kamarku ya karena kedengeran banget di kamarku. Gitu. Kalau lantai 3 tuh digunain buat apa? Lantai 3 itu posisinya itu adalah kamar anakku kiri kanan anakku dan satunya lagi ruang kerja, satunya lagi kamar kucing. Gitu. Nggak mungkin kucing yang mandi kan? Nggak mungkin, pintar kucingnya kalau mandi, ya kan? Jadi, Tahu gerah. tapi bener. Mandi kucing lu. Satu lagi. Aku nggak pernah pakai gayung. Mungkin Walker jangan-jangan aja. Shower. Might Selalu be pakai ya. shower. Males Tapi sih. bunyi mandinya seolah-olah pakai gayung. Wah, Toiletku ember tidak ada pakai gayung. Ada musik aja. Semua toilet, mau itu toilet anakku, kecuali toilet bibi. Toilet bibi ada ember dan ada gayung. Tapi itu bunyinya bukan dari toilet bibi. Tapi dari lantai 3. Jangan-jangan gabungan nenek-nenek. Nah, itu aku juga bingung. Jadi nenek gayung. Tapi serius, mandinya itu kayak kalau shower kan gitu doang kan. Ini nggak kayak yang Iya. gitu. wah. Dan itu anjir. jelas. Kita cekin semua, kita cek CCTV bawah juga udah nggak ada siapa-siapa. Tapi itu cuman terjadi beberapa detik doang, mungkin ada 10 detik. Terus hilang. Tempat mandinya ya. Dan Wah, paling kamera sering gua error nih, Paling harus sering. mati nyala lagi nih. gitu. Dan Hati. itu selalu ditandai dengan anjing menggonggong dulu. Wah, Cabut pasang lagi aja, Jir. Anjingnya menggonggong dulu. Habis Cabut itu nggak pasang, lama cabut baru pasang. suara-suara aneh itu terjadi. Contohnya kayak gini nih. Ih, Ini bener-bener kerekam sampai aku gedein kan karena kan suaranya agak samar. lucu. bentar dong, bentar dong. Pos. Pause, bentar guys ya, kendala, ntar di-cut aja. Anjir. Wah, ngeri sih. Ji, gimana, Ju? Bentar. Mundur lagi dong. Mandi lagi ya, Cek. Si Mika pun juga. Mandi lagi, fuck anjing. Kalau dari situ mah Duh, anjing, Cok. kok nggak bisa anjay? Nggak masuk ya? Lu bayangin lah anjing ada FHD, oh Ada FHD. OB, Enggak, OB off. sinyal. Nggak, gua harusnya FHD. OBS nggak nyala. Nggak ada OBS. Gua udah hapus. Nggak ada. Bentar, nanti gua ini dulu. Kok nggak bisa ya? Nggak masuk ya? Ini masih chapter 1 loh itu. Ini sih nyala loh. Chapter 2 apa cerita dari siapa ya? Coba Apa bentar, Tony, Gua keluar masuk lagi bentar. Iya, coba. Anjay. Bisa begitu. Nah, coba ya. Boom. Gak masuk Iya, loh. Sport tidak lolos. Boom Dari e-sport qualifier. anjay. Boom e-sport. Gak masuk, ge. Masuk loading. Lah kok 2 aja? Dua apa? Waduh. Dua apaan? Satu. Tuh, mati layarnya. Iya. Dua bintik-bintik biru. Iya, ini gak masuk. Ini kenapa? Cabut pasang lagi, gue juga kayak gitu.
cabut pasang lagi. Itunya USB-nya cabut terus pasang lagi. Itu kayak gue itu kayaknya. Kendor kabelnya. Bener. Gua udah Kayak gue matiin. juga kadang kayak gitu. Nyala hijau terus itu. Tapi nggak bisa dibuka gambar. Coba ini sih udah ya. Bentar, sabar. Tuh. Gini nih udah lama nggak masang nih. Nah, ganteng. Hah, Bisa kan? Cabut bentar, pasang kan? sabar, ganti ini dulu. Background. Yang tadi backgroundnya apa anjay gua? Oh, ini nih. Dah, yuk. Lanjut. Let's go. Lanjut. Yuk, Gas sih. gas. Gas sih. Cara Oh, ini video. Nggak tahu. Kira-kira suara apa? Tuh. Jamnya. Oh, suara anjing ya? Coba mundur lagi. Anjir, merinding. Tai. Merinding. Itu. Wah, Nggak ada mundur-mundur. Gue takut. Kayak gitu. Kayak kucing lagi disiksa ya? Iya. Anjing. Kucing kadang kayak gitu. Kucingnya tuh kayak yang kesakitan, kayak yang ketakutan kan bisa Merinding, meong-meong, sumpah. biasanya Merinding. enggak. Kadang Merinding, gila. gitu, panjang. ini aja. Ya, si Abu kayak gitu nggak? Semua kucing. Enggak, kucing gue tidur. Iya, itu semua Tapi kucing loh. siang-siangnya kucingku biasa lagi, nggak yang aneh-aneh, nggak yang Coba mending dilihat gak sih kayak hanya bentuk terjadi badan-badan di jam kucingnya tuh 12 kalau udah malam cek ke itu loh. atas. Selalu seperti itu, dan itu bukan sekali dua kali. Hampir setiap hari hidupku diwarnai dengan drama ini, gitu. Berarti yang reaktif tuh si kucingnya ya? Iya, kucing Iya, sama kucing. anjingku. Makanya aku kan sengaja pelihara anjing, sengaja pelihara kucing. Katanya kan apalagi kalau kucing bisa menyerapkan energi-energi yang apa gitu kan, Negatif. Iya, makanya negatif. dipastikan. Tapi ini malah kucingku yang dikerjain terus. Yang kadang kucingku sakit kayak gitu-gitu. Sering tuh. Nah itu sering, makanya kenapa kucing-kucingku kalau malam sekarang aku kandangin. Karena kalau misalnya nggak dikandangin, kalau dikandangin kan berarti kucing kan satu tempat gitu kan. Itu lebih ini dia lebih apa namanya tuh santai, lebih rileks dia daripada aku lepasin. Kalau aku lepasin malam-malam udah kadang dia itu ada di bawah sumur, di dekat sumur, di dekat apa namanya tuh tandon. Kita kan ada tandon, kadang di situ. Tiba-tiba kadang nyelip di dalam gudang. Kita juga bingung siapa yang masukin ke gudang. Gitu. Pernah kucingku tuh kita cari. Masalahnya kan kucing yang aku pelihara kan kucing mahal ya. Jadi kita benar-benar cari nih. Di mana ya kucingku ya, di mana? Seluruh rumah nyari. Taunya di dalam gudang lantai 1. Itu Iya. gudangnya ketutup. Siapa yang expect sih ada dalam gudang anjing? Tapi masalahnya pintu gudang kekunci. Iya kali dia buka kuncinya juga. Coba, dan dia kekurung di dalam gudang itu. Kita nyariin dia di situ dan badannya udah kucel semua, udah kena debu-debunya di gudang itu. Kejadian mengerikan lainnya. Aduh. Spasi, spasi, Ju. Ada lagi. Gini ya. Kok spasi, paus. Jadi gini, sumpah. Itu suara asli, sumpah nggak bohong. Iya, Yang itu kan dia suara nanya tadi suara kayak naikin apa. Itu sebenarnya menurut gua itu kayak lu tahu gak kayak ada orang lagi ngebangun rumah suara itu kayak gitu. Jatuh plang, tak, plang. Gak gitu yang bikin itu awal masih santai gua. Yang merinding suara kucingnya anjay. Itu kucingnya lu bayangin. Itu kenceng banget loh Jer, suara kucingnya. Itu kenceng gile, Kenceng sumpah. banget suara kucingnya. Enggak, tapi kalau misalkan begitu kenapa suara anjing yang nggak ada ya? Suara anjing ada Jer. Di awal-awal, tapi pas udah kucing yang meong, hilang suara anjingnya. Wah, Baru suara kucingnya tuh kayak itu yang paling jelas gila. ini jelas banget itu anjir gila. Wah, kacir merinding gua. Tapi gini, make sense-nya gua ada di kejadian orang itu. Kucing 21 anjay, banyak. Iya. Anjing 3 ya, 3 2 pokoknya gitu. Gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba hilang, ada yang sana satu sini satu, masih make sense yang di luar. Tapi kalau Iya. dikunci yang di ruangan itu Nah iya. nggak make sense. Kalau misalkan ada jendela bisa, Bisa. tapi nggak make sense juga.
bisa make sense-nya itu dari situ. Kalau lu mau pikirannya positif lah, itu mungkin jendela kebuka. Tapi kalau kan namanya gudang jarang sih mana ada yang jendela kan. Iya kan? Makanya dia bilang mana ada aspek kalau kucing di gudang gitu kan. Iya. Namanya gudang tuh kan terbengkalai, nggak pernah dibuka lah istilahnya gitu. Kalau bisa menaruh barang doang. Berarti itu emang bener guys, udah bukan izin atau apa yang iseng, itu demand aja. Itu demand. Itu sumpah itu udah kayak apa? Udah dikeramatin atau tanah kutuk misalnya kutuk gitu. Udah bener-bener lama ya kayaknya sih kayaknya. Wah, nggak paham, ngeri gua aja. Puluhan itu lu tau gak sih, itu disegel anjing, itu dewa dewi disegel anjing, itu yang manusia tanpa apa nggak tahu anjing, itu who knows anjing. Anjing itu tuh alam apa anjing, itu gerbang anjing, gate kayaknya. Iya itu bisa gerbang loh, bisa dibilang nggak bisa anjing, itu terlalu masalahnya itu banyak banget. Iya, kejadiannya banyak, itu bukan cuma satu doang tapi banyak anjir. Nggak, maksudnya kalau kejadian gitu. Iya kan? Bisa gerbang ya. Gerbang pintu masuk dunia lain lah istilahnya. Masalahnya kejadiannya tuh berentet terus loh. Terus terorganisir dari jam setelah habis maghrib. Iya. Sampai jam 12 lewat. Emang kalau ada sih banyak kayak pintu gerbang baru kebuka jam 12 kan, baru. Iya, itu kayak apa ya? Kayak anjing isengnya itu gantian, ada persive gitu loh anjing. Iya. Iya, mungkin gini ya, maksudnya tuh apa ya, tadi ngomong apa gue lupa aja. Itu emang sebenarnya buat masalah-masalah jam hour tuh kalau di Indonesia memang jam 12. Iya. Ya kan, kalau misalkan lu di luar negeri baru jam 3, bedanya sih itu kan. Gua nggak tahu kenapa, tapi katanya jam-jam paling krusial kalau di luar negeri itu emang jam 3. Kalau di sini kan jam 12 ke atas. Biasanya lama banget ya kalau jam 3. Emang perbedaan waktu sih, jadi ada itu mungkin ada shift ya. Ya, sama kalau lu denger Mongol tuh, dia kan mantan gereja saya segala macam, dia bilang tuh gue nggak pernah bisa tidur sampai gue bisa tidur tuh kalau udah jam 4 kan azan. Salat subuh. Maksudnya tuh kayak atmosfernya tuh udah dibangun lah. Iya, ya, itu makanya udah enak. Makanya dia baru bisa tidur tuh subuh jam 4 sampai jam 11 baru bangun. Kalau belum itu belum. Karena gimana ya? Ya emang. Aduh, gue bingung juga sih kalau tinggal di rumah situ. Gue nggak paham lagi gue aja. Gue kabur sumpah, udah langsung pindah aja, udah bodo amat aja. Kalau itu emang bener-bener ada lantai 4 sih bilangnya kan, masalahnya itu tinggi banget ya sih. Enggak, gini ya, konsep dari supranatural atau poltergeist atau segala macam itu bakalan kurang kalau rumahnya itu banyak orang yang huni. Iya. Tapi ini ketika banyak digangguin, wah nggak paham banget. Mending keluar, gue bilang. 5 ditambah berapa tadi? 5. ART-nya ada 6 atau 7 gitu kan? Iya 6. Itu kan 11 ya karyawan. 12. 12. Sayangnya kenapa harusnya ART itu 6 kalau 7 itu tinggalnya tetap di situ gitu loh pula apa. Nggak bisa, nggak bisa. Lo tau nggak sih cara nggak diganggu tuh gimana? Easy anjing. Lu buat jadi gaming house anjing. Orang-orang nocturnal yang lebih tolol daripada hantu tuh. Iya sih. Kalau gaming house ber-20 gitu kayak nggak diganggu sih. Tapi kan udah diisi kerja juga nggak sih yang buat khusus seperti itu kan? Iya, tapi mas udah gitu ada anjing, ada kucing yang menetralisir, tapi itu nggak mempan. Itu yang nggak make sense. Tapi bener sih kata Peju, kayaknya ini gerbangnya nih. Iya kayaknya ya, bisa jadi. Ayo lanjut portalnya. Jadi aku kan punya usaha bisnis ya yang berhubungan dengan pengiriman barang lah. Ekspedisi. Hari kita tuh didatangi kurir untuk ambil barang. Nah, kurir ini dia indigo, tapi dia bukan orang pinter yang bisa ngusir, cuma dia kasih tahu. Dan kurir ini tuh ternyata kasih tahu apa yang benar-benar kita lihat. Jadi benar-benar sesuai dengan kita lihat dan spesifik banget. Jadi pas datang awalnya kurir ini tuh cerita ke Bibi dulu bahwa di rumah ini memang ada sesuatu dan dijelasin di lantai Bibi ini ada sosok laki-laki pakai jubah. Terus belakangnya London dan di deket WC itu ada anak kecil tapi badannya hitam semua. Wah, satu keluarga nggak sih Cu? Bukan ada putih-putihnya gitu, satu keluarga. bener-bener hitam. Kayak keluarga. Bener-bener gelap semua. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah aku lihat dan suamiku lihat dan Bibi lihat.
Jadi Bibi juga lihat sosok itu. Gila, Terus terkonfirmasi. sampai ke lantai 2, ke lantai 3 dia jelasin semua. Jadi di rumah itu tuh memang banyak, bukan satu, memang banyak. Ya. Terus akhirnya karena aku kepo sama kurir ini, aku suruh pas dia datang lagi besoknya, aku ketemuin. Sebetulnya kamu lihat apa di sini? Aku bilang. Akhirnya aku ini gali lagi kan. Nah terus udah gitu Bibi tiba-tiba nyeletuk ini, Bu, itu pohonnya jadi nggak ditebang. Nah kebetulan di balkon belakang kita ada pohon liar yang kita udah cabut tumbuh lagi, cabut tumbuh lagi. Nggak make sense. Sepertinya sih pohon salak tapi itu berduri, tapi menurutku itu bukan pohon salak, tapi aku pernah cabut sampai akar, tumbuh lagi seperti itu. Berjalan Gitu, dan sampai Bibi nggak berani cabut, akhirnya kita putuskan kita yang cabut. Iya. Kurirnya ngomong, Bu saya aja yang cabut katanya. Oh mau, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dia pulang, ya Bu besok pas antar saya agak pagian ke tempat ibu. Akhirnya dia pulang, besoknya dia tidak datang. Mana nih yang mau cabut apa namanya tuh pohon, aku bilang kan. Dia nggak datang, aku nggak punya kontaknya dia. Besoknya lagi baru dia datang. Dia datang dengan mau bilang gini, Bu, saya mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Ini energinya terlalu kuat. Wah, didatengin ya sih? Malam itu diserang sama 3 makhluk, Bu. Kan sampai mau dicekek. Gitu, dan sampai muntah-muntah. Terus hari itu dia datang, besoknya dia nggak kerja lagi. Besoknya dia nggak kerja lagi, kokonya yang datang. Koko yang punya ekspedisi itu yang datang ambil barang ke rumah saya. Saya tanya dong, kok tumben Koko yang datang? Biasanya mas-mas itu, mas-masnya sakit katanya. Sakit selama 3 hari. Jadi kokonya terus yang datang. Tiba-tiba WA lah masnya itu ke grup. Aku nggak tahu ternyata itu nomornya dia, tapi ke grup ekspedisi. Saya mohon maaf, saya izin keluar. Kepo dong aku. Tanya kenapa mas, aku bilang. Dia sih ngomong hanya bilang bapaknya meninggal. Kita juga nggak berpikiran apa-apa. Tapi kok secepat itu gitu loh. Dari kejadian pohon. Dari kejadian pohon, dia nerawangin. Dan yang nerawangin ini bukan hanya dia. Teman saya di Surabaya. Jadi saya punya teman dan dia itu memang sangat bisa melihat. Bahkan dia belum pernah sekalipun datang ke rumah saya. Dia by phone ngomong ke kita. Dia suruh kita cepat-cepat pindah. Tapi kita pindah nggak bisa karena bulan Agustus suro. Ya kan? Dan kenapa di China bulan Agustus tuh Cit Gue. Yang artinya So itu hantu lapar keluar. Yes. Jadi bertepatan nih sama kita kan beda agama ya kan, sama suami. Jadi di China itu Cit Gue yang bulan dimana setan-setan lapar keluar, kita nggak boleh pindah. Nikah pun nggak boleh, nikahan pun nggak boleh. Di agama Muslim, agama Islam kan Agustus suro. Iya kan? Di Jawa malam suro. Iya, di malam suro kan, malam suro itu kan nggak boleh pindah juga. Ya kan, masih bertepatan. Jadi akhirnya kita putuskan pindahnya nanti di September, awal September. Tapi temanku ini bilang, kamu bener-bener harus pindah, jangan diundur-undur lagi. Kenapa? Aku bilang, udah jangan, daripada nanti ngaruh ke rumah tanggamu, ke karirmu, hancur semua. Tapi benar ya, aku semenjak tinggal di rumah itu, kita tuh bukan maju, tapi mundur, sangat mundur. Bahkan kita kehilangan uang pun di rumah itu. Bukan dicuri ya, tapi di bisnis kita. Di bisnis kita, di rumah itu. Bener-bener mundur. Karyawannya yang berantakan, terus sumber daya manusianya yang acak kadut. Padahal aku ini adalah seorang mentor juga yang harusnya bisa menghandle orang-orang ini. Tiba-tiba berantakan semua di rumah itu. Sampai ya udah akhirnya aku bubarin dulu semua gitu loh. Aku harus aku bubarin dulu. Karena udah nggak bener-bener udah ini Kak, bener-bener udah nggak beda lah Kak. Dari kita bisnis yang tadinya naik ya Kak ya, yang omsetnya tadinya miliaran, sekali kita lab itu sebelum masuk rumah itu loh Kak, serius, itu rezeki kita tuh dahsyat banget ya. Masuk rumah itu mundur terus Kak, mundur. Yang omsetnya tadinya miliaran turun, anggotanya
bentrok terus, ribut terus, dan aku sampai nggak bisa handle mereka, ya kan? Kasus demi kasus keluar semua, ya, sampai pokoknya bener-bener di rumah itu, Kak. Rasanya gimana tuh yang tadinya bisnis maju terus sampai bubar semua karyawannya? Kita pertama mengiranya itu karena memang bisnis lagi sepi ya, lagi sepi. Jadi kita nggak ngira ke situ. Ternyata pas dilihatin masuknya ke situ karena feng shui di rumah itu yang bayangin, Kak, yang tadinya aku terima enrosan dalam 1 bulan itu ya, Kak, ya, sampai banyak yang aku tolakin. Sekarang kadang itu aku yang nyari, Kak. Serius. Dulu tuh makanya kita harus pindah. Si temanku ini juga yang di Surabaya ini ngomong, kamu harus pindah. Kalau kamu makin lama di situ, aku berani kasih tahu kamu ya benar-benar kamu bakalan hancur. Katanya gitu. Udah pindah. Kalau menurut dia feng shui-nya bagaimana? Jadi gini, pertama di rumah itu makhluknya bertolak belakang sama ininya aku, kodamnya aku. Karena kan aku juga ada kodam nih, Kak. Kodamnya apa? Bukan rawa rontek ya, Kak, ya. Waduh. Rawa rontek. Kebetulan galon air. Di 1 tahun 2 minggu di dalam perut mamaku. Oh, lama. Dan aku keluar dari perut mamaku tuh lahir itu mati dulu, Kak, 30 menit. Hah? Iya. Oh, sempet dianggap nggak bernyawa. Tapi karena papaku tuh, ini kan anak pertama ya, Kak, ya. Jadi diusahakan sama papaku untuk hidup lagi, diselangin, dibanting, ditepok-tepok, udah diairin ke air dingin. Nah, dan aku tuh 1 bulan di ICU. Setelah aku berhasil sadar, aku 1 bulan di ICU, Kak. Jadi aku udah pernah suntik sumsum tulang belakang juga. Itu di umurku bayi gitu. Nah, terus papaku bilang, dan ini bukan papaku aja yang bilang, Kak, tapi orang temanku yang memang bisa lihat, kamu ada yang jagain loh, Sil, tapi baik kok, katanya gitu, selalu bilang gitu. Dan ya aku nggak pernah ngusir karena yang jagain aku katanya leluhur aku. Dan Kakak percaya nggak, papaku sama mamaku itu pernah mengalami satu hal di mana harusnya aku tuh jatuh lecet-lecet, tapi cuman papaku mamaku aja yang kenapa-napa. Akunya itu bener-bener hanya di bawah dan tidak nangis, harusnya kan jatuh kan. Ini enggak, Kak, di dalam mobil itu aku di bawah, harusnya jatuh karena kan ketarik itu kan, harusnya jatuh. Dan memang papaku ngomong, kamu ini memang ada yang jagain, katanya, leluhurmu yang jagain. Nah, leluhurku ini orang ekspedisinya itu bilang tidak pernah mau masuk, jadi nungguin di luar pintu lantai 2, selalu di situ. Makanya dia orang ekspedisinya itu bilang gini, di depan pintu kakek bawa tongkat, pakai sorban. Nah itu, tapi dia tidak pernah mau masuk, dia selalu berdiri di situ. Gitu. Dan auranya itu bertabrakan dengan aku, Kak, karena yang memiliki aura tinggi itu aku di situ, yang mempunyai apa namanya tuh, apa ya kita bilang, Kak, itu aku ada di aku. Energi. Jadi sangat bertolak belakang sama penghuni rumah ini. Gitu. Makanya aku sering diganggu terus, tapi kan akunya sendiri kayak yang udahlah aku abaikan gitu loh, nggak yang kayak gimana-gimana, tapi memang sangat sering, saking seringnya jadi kita nggak, ya jadi kita bener-bener biasa aja jadinya gitu loh, Kak. Nggak seperti awal-awal masuk itu yang memang awal mulanya itu takut banget gitu. Bahkan buka pintu toilet pun aku minta tolong sama suami aku ditemenin awal-awalnya tuh. Pintu kamar mandi aku di toilet aku tuh wattnya 20 watt. Gila. 20 watt, sangat terang. Terang banget sangat itu. Terang. Tapi mati terus, Kak. Di kamar mandi tuh? Di kamar mandi lampunya mati terus kalau aku terangin. Gitu, konslet lah apalah gitu. Mati, udah mati pokoknya. Padahal itu lampu bukan lampu yang murah-murah punya gitu loh. Ada lagi yang lihat sosok yang di WC itu, yang nenek-nenek kuntilanak. Nanya mulu tai ini. Yang pernah tuh, Kak. Ya emang gitu gini, jadi host. ART-ku mau kan kita selalu harus rutin ya. ART itu harus rutin bersihin, sikatin semua WC di weekend. Jadi 1 minggu sekali nih, Kak, rutinitas. Nah waktu itu karena ART-ku bantu packing, akhirnya bersih-bersih WC-nya itu di jam 5 sore mulainya. Pas waktu dia masuk ke kamar anakku,
itu kamarnya itu udah wangi melati kak. Udah wangi melati. Males Ces, gini Nah, Ces, cuman takut. kebiasaan kami tuh selalu menghidupkan yang namanya itu lilin aromaterapi, tapi kami tidak pernah membeli aroma melati. Nggak pernah, wanginya bener-bener wangi relaksasi gitu loh, bukan melati, bukan wangi-wangi yang aneh gitu loh. Wangi enak. Nah, ini dia aroma melati, terus pas buka pintu keluar asap. What the fuck? Di toiletnya. Keluar asap. Itu ART ku langsung buang sapunya, lari turun ke bawah. Dan setiap mau beresin, kan jadi gini, satu ART itu satu kamar mandi kak. Sekarang mereka nggak mau. Satu kamar mandi itu diberesin 3 ART. Jadi ada berapa kamar mandi di situ mereka nggak mau masing-masing lagi. Jadi bareng-bareng terus. Jadi habis ke WC ini, pindah ke WC ini, mereka bareng-bareng. Padahal dari dulu aku selalu bilang, tolong satu orang satu aja biar cepet gitu loh kak. Daripada nanti ngegosip apa kayak gimana gitu kan. Jadi sekarang tuh mereka nggak mau, karena bu, kita takut bu, katanya, kita takut. Jadi udah, satu WC dibersihkan 3 orang. Lebih cepet gak sih? Kalau kakak bisa mau masuk ke WC itu, kakak lihat deh, beda kak, serius, beda banget. Hawanya itu, padahal kita udah buka jendelanya, hawanya itu bener-bener beda. Hawanya itu bener-bener yang hawa apek, lembab sekali. Padahal WC-nya kering kak, kita pisah antara WC kering sama WC basah. Tapi hawanya itu sangat beda. Tadi lantai berapa? Soalnya lupa. Lantai 2 sama lantai 3. WC-nya tuh. Jadi di lantai Masih bisa ke situ? siapanya? Ke WC itu bisa, masih bisa mandi. sekarang. Masih bisa, masih dipakai. Cuman WC itu udah berkali-kali konslet, makanya sekarang kita pakai lampu emergency. Gue boleh ke situ? Boleh. Gimana guys? Abis podcast gue ke situ nggak? 20 komen nih. Kadang badanku juga kalau udah cerita-cerita gini suka nggak enak kak. Sekarang nggak enak nih? Nggak tau, kayak yang, ngerti nggak sih, kayak yang ada neken gitu loh. Kayak yang ada neken tapi aku berusaha nggak mau gitu loh. Kayak ada yang neken gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu. Dari tadi gitu, makanya kan aku agak kayak nggak fokus gitu kan. Itu aku lagi kayak mau lawan gitu loh. Selalu aku, ini bukan kejadian pertama kali kak. Kayak misalnya Bibi ya, Bibi lagi cerita, aku lagi duduk berdiri gini nih. Aku tuh kayak mau gitu loh kak. Kayak mau, tapi aku iniin gitu Itu loh. kesurupan maksudnya? Kayaknya gitu loh. Tapi kayak, aku ngomong sama suami aku. Kayak, tapi mama aku pernah kesurupan kak. Mamaku gak bisa bahasa Jawa loh kak. Gak bisa. Bahasa Jawa dari mana, orang dia orang di rumah Sunda. itu? Enggak, dia kesurupannya di tempat lain. Tapi mamaku tuh, makanya kita nggak berani bawa mamaku ke rumah itu. Mamaku tuh aduh dikit-dikit kesurupan, dikit-dikit. Dan nggak mungkin tiba-tiba mamaku bisa bahasa Jawa, coba kak. Dia nggak bisa bahasa Jawa sama sekali. Nggak bisa, ini lancar banget. Opo gue, ganggu gitu. Tiba-tiba suaranya tuh hilang, suaranya dia itu hilang. Wah kita kak, sumpah. Akunya sama suamiku nggak boleh masuk. Kamu jagain anak-anak. Jadi itu dipegang semua sama suamiku. Kesurupan itu kita sering, di keluarga kita ada yang begitu. Gitu, makanya kita nggak berani bawa mama ke rumah. Kita selalu kalau misalnya mama kesini itu nginep di hotel. Kalau nggak ya udah, cuman PP aja gitu loh. Nggak berani yang mamaku harus ke situ, nggak berani. Tapi kalau di rumah itu sosok yang dominan yang mana? Nenek-nenek sama kuntilanak. Kalau anak-anak, kalau aku yang lihat loh ya kak ya, nenek-nenek sama kuntilanak. Tapi kalau di bawah ART yang lihat itu pocong, anak hitam, sama kakek-kakek. Tapi kakeknya beda lagi kak. Ini kakeknya bukan kakek yang dideskripsikan seperti yang aku lihat, beda lagi. Tapi bapak-bapak gitu. Kayak apa ya si Bibi itu bilangnya itu? Bukan pakai jubah, bukan. Gitu loh. Kayak pakai baju gombrang hitam gitu loh kak. Magician anjing. Tapi laki-laki. Bukan, goblok. Jadi pakai baju segini nih kak nih celananya, tapi yang gede itu loh kak. Iya. Apa sih, gimana sih ceritainnya, aku juga nggak Kayak ya wizard. Bingung juga aku, tapi dia tuh bilang kayak pakai baju daster cewek katanya gitu. Oh benar, Iya, wizard itu ya. Tapi ada Kayak tutupnya daster dia. celana cewek. Nah ininya tuh segini. Itu Jadi mah kayak ritual gini, orang-orang ritual anjay. Iya, orang-orang Ritual ritual. Beda setan dengan nanti yang itu. aku ini beda. Kalau menurut Cici, kejadian paling ekstrim di kontrakan?
Tuh ngontrak Kejadian dia. yang paling ekstrim itu saat Dia aku buka ngontrak. kamar mandi, mungkin aku kebelet dan aku Dia takut. ngontrak 2 tahun. Sampai jatuh Cuman aku. dia kabur pas tahun. Kamar mandi. Ya aku buka, aku kebelet nih. Jadi aku kayak sedikit lari-lari gitu loh. Pas aku buka, jatuh aku. Emang lihat apa? Lihat itu yang berdiri. Kuntilanak. Wow, Di jendela, gila. bukan di bed. Oh my god. Gitu. Oh, Berarti setelah kejadian karyawan itu pada keluar, Takut gua anjing. Gua. mengalami apa lagi? Berarti di rumah udah sepi dong? Sepi kak, sekarang cuma 7 orang. Bah. Aku berlima sama keluarga, terus ART ku 2. Itu aja 1 mau pulang. aduh. Aku bilang, padahal aku kagak galak loh sama ART, serius. Tapi ya gitu, kayak gak ada yang betah. Terus kayak, apa ya, rumah itu tuh kayak hawanya tuh berantem mulu gitu loh kak. Berantem mulu, ya ART gak bisa akur, gak tau lah pokoknya beda. Nanti kakak lihat, tak izinkan masuk, gak Berarti apa-apa sampai masuk aja. sekarang nih masih tinggal di sana? Siapa? Aku? Iya. Sampai 5 September ini. Karena kan ini masih cheat gue. Oh iya. Kita bikin Berarti baru. Boleh nggak kita nginep di sana? Iya, kali ya? Boleh tapi Boleh silakan. Bilang, Oke. nggak apa-apa. Kalau Sip. mau nginep, 20.000 komen dulu ya di bawah. Komen guys. Pernah juga lagi Gua komen sama gua. ya itu nenek. Masalahnya dia chapter Jadi 1 nih waktu ngurusin nih. itu kita kan Yang kamar kemarin di aja dia rumah cuma ditemuin, ada 4 dan aku suruh nenekku tuh tidur di kamarku juga nggak mau. Akhirnya nenekku pakai ruang tamu, tapi kita kasih kasur lipat juga. Nah kebiasaan nenekku ini setiap malam tahajud, ya sholat tahajud dia ngambil wudhu Islam seperti ya? biasa. Dia ngambil wudhu pun dia sambil kan udah neneknya doang 94 yang tahun Islam. ya nenekku ya. Pelan-pelan dia juga udah bilang agak merinding neng katanya. Di sini tuh agak merinding nenek katanya. Nggak bisa tidur katanya kan. Nenek nggak bisa tidur, nenek pulang aja deh ke Bandung katanya. Loh nek kan katanya mau seminggu di sini. Aku bilang nenekku tuh nggak pernah mau tinggal di situ. Ya nggak tahu kalau di Surabaya rumahku dulu nenekku mau, tapi tinggal di situ tuh nggak pernah mau. Nah terus pas nenekku masuk ke WC terus wudhu gitu kan. Nah pas buka pun dia bilang kayak ada yang lewat di dapur, tapi hanya bayangan, awalnya hanya bayangan. Dikiranya tante aku, karena yang di ruang TV itu yang tidur berlima. Kita kan ya, dari Bandung ada 6 orang kan, tapi yang satu tidur sama anakku. Jadi berlima itu di ruang bawah. Habis itu nenekku keluar, sholat, habis sholat. Nah kebetulan kiblatnya itu kan ngebelakangi bartender, ya. Nah pas assalamualaikum, terus udah gitu nenekku berdiri mau buka ininya, dia maliknya tuh ke bartender. Di situ ada sosok kuntilanak yang selalu kita lihat di toilet kita. Dan Ilustrasi nih, bentar lagi ngelayang. ilustrasi nih. Jadi bukan di bawah loh ya, tapi selalu ngelayang. Ju, ilustrasi Ju, bentar lagi. Jadi Ju. bartender kita itu tinggi, Gua takut bodo amat. setengah-setengah Tuanya sama menyertai bartender. gua. Dan itu nenekku bilang bener-bener kelihatan warna putih, ya karena Wah, kan terlalu- tai. terlalu gelap. Terus dia maju Kesel banget, keluar anjir. gitu, terus hilang. Aduh, gratis. Gratis Jadi langsung nggak juga. yang di situ terus, tapi dia Kan maju gua nggak lihat ya. dari dekatnya kulkas sampai dia keluar tembus pintu. Itu nenekku lihat, dan dari situ nenekku sampai jam 5 subuh tidak tidur sampai siang. Jadi dia jam 10 siang, jam 9 pagi sampai sore Tidurnya baru sama siapa? tidur. Hah? Tidurnya sama siapa? Tidurnya sama anak-anak dia, kan ada tante, ada om di Oh. situ. Dan tante juga ngomong, ini rumah kayaknya penunggunya ini ya katanya. Tante suka ngomong gitu, kayaknya di sini penunggunya jahil ya katanya. Kayak lagi sholat gitu, tante suka ting ting gitu loh. Suka ada yang digini-giniin gitu. Sumpah lo, main fisik Kalau lo lagi ini. sholat gitu loh. Makanya aku bilang ya nggak apa-apa lah, Aduh, namanya ini rumah kan pasti ada penunggu ya. Karena kita pun nggak mau yang akhirnya saling tambah bikin cerita jadi tambah takut ke akunya. Jadi aku selalu bilang nggak apa-apa aku bilang gitu. Tapi siapapun yang ke rumah aku, apalagi di malam lah, udah Boleh ke Ci, atas deh. mampir lah ke Coba aja. rumah teh. Coba aja rasain. Boleh nggak sih? Tunggu si RCL ini nih. Gue Terus mau rese nih. bentaran di toilet, coba bentaran udah nggak enak. Oke, nanti kita coba nih. Ya, makasih ya, Ci ya udah datang dan bercerita. Semoga bisnisnya jadi lancar lagi ya. Amin. Dan kita nggak tahu nih apakah part 2-nya akan terjadi, tergantung komennya. Itu dia guys episode pada
kalian nih ya, Bos, Ju. dimana kalau menurut gua Wah, ini sih gue menunggu Om Mamat ya, Om Mamat kita tunggu nih dari Anomali buat ke rumahnya. Wah, gila aja, gila sumpah ini serem. 1 juta subscriber ke sini rumahnya. Udah keluar goblok orangnya. Kita samperin aja gimana? Itu iseng-iseng. Iya ya. Ntar kalau kita punya dana kita kontrak sebulan. Enggak. Lu aja sebulan aja. Ya udah, Pasti di setahun rumahnya aja. coy. Pokoknya habis kita selesai video ini ya, opening penutup, kita cek udah berapa komen aja. Iya. Padahal di awal tuh dia berusaha chapter 1, berarti kemungkinan chapter 2 Upcoming ya. kayak yang waktu Enggak, sebenarnya tuh gini, iya. gimmick YouTube tuh gini. Dia sebenarnya udah ke sono. Esok ke Iya. sono nih. Udah Iya. sengaja diuploadnya tuh ntaran tunggu 20 komentar baru. Iya. Kalau enggak nyampe juga Kalau keluar. kita nonton di yang kemarin tuh loh, yang di kontrakan itu yang ada cakarnya itu. Nah itu kan dia kesana juga itu datengin. Tapi sumpah ini menurut gua yang paling serem. Terus daerahnya katanya di Pik. Daerahnya Pik. Jakarta Utara, men. Daerah gua. Nah, itu Pik lo itu gile. Gue tiap kayak ngomong gitu ya, terus bahas ngomong itu kayak ada pocong ini. Yang khasnya tuh si manis mata lancong. Enggak tuh, serem juga sih yang itu sih. Gua daerah deket Ancol. Itu mah udah biasa itu. Iya. Nggak serem-serem gimana? Ini serem. Fisik, Waduh, itu mah parah. bodo Iya, amat, itu mah nggak ada fisik. iya. Ini fisik. Ini Nih udah nyubit. Ini fisik soalnya ini bukan setan jin lagi, Cok. Iya itu Bayangin sholat kayaknya. aja digangguin loh. Tapi gue bingung. Kakak Tete ini orang Islam, orang Enggak, kalau yang Islam kali ya? enggak dia Apa cuma- kan dibilang agamanya beda, kepercayaannya beda. Oh, Sama berarti suaminya iya. Islam mungkin. Dia beda kepercayaannya. Makanya kan dia lebih ke feng shui segala macem. Nah, itu berarti Buddha kayak Iya. si Buddha. Kayak gua nggak tahu lah pokoknya kayak gitu. Tapi menurut gua ini Iya. cukup serem dan Iya, sama sih. lebih parah ini. Ini lebih parah. Kayak Jadi gue serem banget sih. Aduh. nggak Kayak tahu ini. kasih rating berapa ya, karena gue serem sih. Apalagi ilustrasinya match kayak aja sampai ketakutan, Cok. iya, enggak ini ya. Ini tuh yang membedakan dari konten sebelumnya. Kalau sebelumnya masih ada logikanya. Gue masih pikir pakai logika. Ini nggak Iya. masih logika anjing. Iya. Fisik Udah, The bab. Demon's Gate anjing, cannot defeat anjing. Coba tombol furen coba di bio anjing. Enggak ada anomali M ke sono, dibayar juga nggak mau anjing. Lu Enggak. bayangin nggak? apa asisten rumah tangga itu lagi gosok dicubit bukan Iya itu gila tuh. dicubit Wah, kayak fuck nah bro, I'm getting kita paid misalnya for this. contoh Jo, kita lagi main card, balik lagi main card itu tuh ada yang tangan lu dicubit tiba-tiba nggak kelihatan siapa yang nyubit, serem nggak? Serem lah aja nggak ada orang. Biru, elah kata mak gue juga apa? Mending kuliah. Langsung gue flashback, bener juga emang gue ngomong kayak gini. Iya semua itu gila sih, itu sampai jasa itu udah lebih dari dewa itu. Anjing God knows, anjing God pray, anjing itu The Demon's Gate, anjing nobody knows. Itu gerbang gerbang. Gimana kalau dari Mika gimana Mika? Iya Mika kan Baru. Nah, itu serem sih. Gimana Mik? Anda mute itu. Kenapa? Ya gimana? Persepsi kamu dari cerita. Cuma ya udahlah, itu juga termasuk kepercayaan dia juga kan. Kita nggak bisa menilai itu benar apa salah, siapa tahu dia mengarang. Walaupun ada bukti aja bisa dimanipulasi. Ya, itu masuk. Itu bisa masuk. Ya kembali. Yang jatuh itu ada benangnya tapi nggak kelihatan. Siapa yang mau nunggu Ji? Ya oke sih. Oke. Kita terima. Kita nggak bisa iya benar. Kita nggak bisa memaksakan apa yang kita percayakan ke orang lain karena di situ akan menimbulkan keonaran. Jadi kita terima aja. Ya. Oke, jadi dari situ ya. Itu bisa mungkin emang dibuat-buat ya. Ya itu oke. Kita masuklah, oke lah. Maksudnya nggak kepikiran ke sono kita, tapi oke lah. Bisa. Oke. Kalau dari Keju, Jo, gimana Jo?
Anjing, God knows, God praise anjing, I'm saying bro. Kita dibayar 1 M anjing. Bang, anomali ke rumah situ. Sehari Sehari. sehari Agak satu mau, malam ya, Bang. satu malam aja ya. 1 malam, kita Ja- tidur bertiga anjing. Lu bakal lihat ruangan penuh dengan salib nih. On God bro. Nggak For nggak fun usah fact. perlu dengan salib. Ya, lu bawa salib ya kan, lu bawa salib, lu bawa Al-Quran, terus kita Enggak, kita beli minum yang 1 liter, habisin, kencingnya di situ buat tahu. lu tau gak anjing. 1 M gue dapet donat. Gue bakal nyewa pastor, my OG. Kita butuh pastor di tiap sisi anjing. Suaranya jadi apa? Ada ada yang tadi tuh acara, gue nggak ngerti namanya apa yang tadi kumpul-kumpul itu. Kita adain kayak acara syukuran ya. Iya, Itu wajib. Terus juga sorenya ditutup dengan blessingan rumah. Bukan rumah kita juga nggak butuh, tapi kita butuh. kan Sama kita satu kesana anjing. kan kita di sana nginep juga ngapain? Iya, nginep. Enggak, memang pentingnya just in case. If that Oh iya. agama oke. not work, we can still move on to another gitu. Jadi di situ kita bakal nyiapin 3 tokoh agama pasti dengan 1 M ya. 3 tokoh agama, ada ambulans juga, helikopter juga harus ada anjing emergency kalau kenapa-napa. Ghostbuster tentunya ya, orang-orang terkenal Iya, gue konten. Karena nggak bisa anjing. Itu kalau kita kejebak situ anjing cuma 1 kata anjing, God help us anjing. There's nothing we can do bro. God help us anjing. Iya. Nggak, gue setakut itu anjing. Jadi kalau pikir kayak oke gue bakal nampol. Iya kalau hantunya biasa. Kalau demon like bro, what you do anjing? Iya. I'm cook bro. Mungkin Gua kita bakal- kayaknya kalau di situ tidur dia nggak bakal tidur sih kayaknya. Kita benar-benar melek kan. Tidur? Udahlah hauka Anjing, aja, gua kita ngomongnya nggak hauka berani. aja. Kita main hauka aja udah ya. Jadi itu dia itu deh. Itu jangan Iya, gitu. nah, Gitu aja. Lihat tiba-tiba main nih. Set. Oh iya, gue mau kalau 1 M ya dana apa yang tadi kita dapat kan udah dapat pastur, helikopter, ambulans, generator anjing 7 biji anjing isi dua penuh. Nggak mungkin mati lampu anjing. Sama PLN, sumpah. Berat. Sewa PLN ya. Dananya kepake 70% untuk safety kita anjing. Gua nggak Iya. peduli. Iya, maksudnya lagi ya. Apa Bisa, gua pintunya kekunci nggak bisa dibuka. Anjing. Gua beli alat bulldozer bangsa. Gua nggak peduli anjing. Sinyal gimana Ju? Kenapa? Kan kalau kita itu takutnya sinyal terhalang juga oleh Anjing, temboknya. Starlink bangsat. Starlink. Sumpah, gua nggak bohong anjing. Gua memikirkan segala cara anjing. 70% buat dana anjing involvement. Pokoknya lu bakal lihat ruangan kita tuh penuh dengan makanan, first aid, Iya. semua, holy aid kalaupun ada anjing, starter pack, every shit. Lu bakal Bikin party. enggak kalau Ajak party aja. nggak mungkin si anjing, ntar kota ada devil some shit kan muncul who knows. Iya gitu. Tapi iya anjing, lu bakal melihat di setiap ruangan ada pastur. Oh, sing that shit, bro. I'm not gonna lie. Enggak, yang gue bayangin deh, ini serius. Ini yang gue bayangin ya, kalau gua, lu, sama Bang Jer, pas udah bermain tuh, yakin tuh di pojok sana tuh kita udah semua. Iya anjing. Fuck, lu Ada lu gitu bakal lu kalau lihat orang mafia di mana-mana ada bodyguard kan. Kita ada pastur anjing tiap pojok anjing. pojok kan gitu. Ngomong shalom. Kalau kita bertiga masuk tuh pojokan tuh, kita bertiga situ tuh mojok tembok itu paling aman anjing. Sumpah, itu malam itu rumah bakal jadi holy house party ya. Sanggup sumpah playlist Tuhan hebat apa itu aja. On God bro. Nggak, lantai 1 Kristen, lantai 2 sholawatan dengan lagunya tuh. Lantai 3 ini. Itu 3 barrier anjing. Oke Jo. Itu fuck no anjing. Lu bayangin enggak anjing, lu bayangin aja kita main Hawk tiba-tiba anjing signal hilang nih, harus keluar nih. Tiba-tiba kalau mati lampu. God help us anjing. Sumpah. Lu kalau satu ini mati lampu nih. Lagi mah. Wah, mati lampu. Lu tahu apa yang lu lakukan pertama kali? Gua nggak bakal lari sih, gua kayak udahlah mati nih gua kayaknya. Kalau gue nyalain center. Oh, gua nggak mau. Nyalain center keluar gua, bodo amat anjay. Lu mau di dalam sendiri? Hah? Kan kita itu testernya di lantai ketiga. Lantai 3. Lantai 3 dong. Pecahin kaca jendela. Pecahin kaca jendela keluar anjing. Bodo amat. Bunuh anjing. Sangkanya maling nanti. Enggak apa-apa biar orang rame. Rame. Jir, nggak mau tahu gue. Nih anggap nih,
lagi mati lampu satu kamar, kita bertiga kekunci, anjing mati lampu kekunci, lampu senternya tiba-tiba mati di handphone, pecahin kaca keluar kita, sumpah. Gua langsung Keluar kita. Rubuhin bos rumahnya bos, sumpah. Kalau itu anjing. Enggak, tapi generator nggak bekerja anjing. Rubuh rumahnya. tapi kalau yang kayak gitu ya biasanya rumahnya tuh harus dihancurin, bangun ulang, kayak diratain semua, dibersihin, disuciin baru bisa itu. Iya, disuciin, Baru balik lagi disuciin, itu. disuciin. Anjing, Kalau nggak bakal bukan bisa itu. anjing. Sumpah ya, kalau gua tanahnya gua keruk, gua buang di laut, gua ambil tanah orang lain. Oh enggak. Ya, intinya mah kalau mau beli rumah atau beli rumah sih harus lihat-lihat dulu lah latar belakangnya kan, yang kata kayak bilang tuh itu dari apa, dia tanahnya sebelumnya tanah apa, takutnya kan tanah keramat jadi tahu aja. Iya. Anjing, Cok. Kutukan, tanahnya kutukan. Sama kayak di tanah Conjuring, kalau nonton film Conjuring Amityville itu tanahnya benar-benar terkutuk sih. Itu Iya. benar-benar. Misalnya juga ada 4 ya, berarti bisa dibilang setan itu satu keluarga ya. Nah yang satu keluarga ini gue nggak tahu nih, takutnya satu keluarga setan itu takutnya dia dulunya pemuja nggak sih? Bisa jadi nggak tahu minta tumbal. Iya. Anjingnya gitu ya kan, kayak fuck anjing. Iya, gila itu sih. Menurut gue ini red. Sumpah kalau gua rumahnya roboh anjing kata gua. Enggak, kalau gue dari ini ya rating yang sebelumnya itu ya 7-8 lah. Oke lah 7-8. Ini 85 sih, 85. 85 ke 9 aja itu. Gua cuma dengerin audio anjing, gua enggak pernah nyatet, Cok. Karena itu tidur gua enggak bakal nyenyak anjing. itu ya setiap dia ceritain gue ngebayangin aja, sumpah. Dia kan kasih lihat tuh sisi rumahnya. Gue bayangin itu gila itu. Pas gue bayangin itu pas kucing teriak kayak kenceng kayak kesakitan itu, aduh ya Allah, karena gue gak punya kucing ya, kayak lu bayangin kucing lu kayak itu suara kucingnya suara kucing kesakitan loh masalahnya. Iya itu awal sama suara anjing yang gue cuman pas di tengahan itu suara kucing, lu tau lah dia suara kucingnya gimana kesakitan tuh, Cok. Iya itu sih parah sih. Masukin suaranya. Wah itu sih gila sih itu tuh. Wah nggak make sense sih guys sama ceritain sama cerita kali ini, video kali ini, karena gila gangguannya banyak. Udah gitu tempatnya di Jakarta Utara lagi aja, dia ngasih ngontrak, dan ternyata gue pikir tuh kisahnya udah lama kan, ternyata masih di rumahnya itu. Nah, bilang maksudnya gila. Belum kita benar-benar 1 September awal bulan September iya. Ada bilang tadi. Anjing. Udah gue bilang anjing, coba kita survive sehari di sana, besok kita rubuhin anjing. Jangan, coy, itu tanah orang. 2 hari lagi berarti dia pindah. Iya. Karena sesuai dari tanggalan tadi kan. Malam 1 Suro sama satu lagi. Ya seat gue ya. Ya kayak gitulah, gila udah. Ini paling the best sih ini sumpah ini kampret. Intinya apa, jangan anjing, lu beli rumah tuh yang benar, tai. Lu lihat kanan sedikit rubuhin rumah lu. Enggak gopak, enggak gitu aja. Penting anjing. Gila ini. Ya oke, yes. Ingat ya, berarti yang nyewain tuh bangsat ya, harus dicek, tolong dicari orangnya, bunuh orangnya anjing. Mau kontakin rumah kayak gitu tuh beban anjing. Iya. Dia enggak masuk bang siapapun ke manusia anjing. Ya, oke, mungkin segitu dulu reaction kita dari video horor kali ini ya, menemani malam Jumat kalian. Dan komen juga di bawah di masing-masing video kita ya. Menurut kalian apakah kalian juga 10.000 like. Jadi tolong 10.000 like, sumpah. Kita bakal punya GoPro pribadi, kita bakal ngiketin ke badan. So kita bakal stay di sana selama mungkin semalam aja. Oke, kita lihat siapa yang duluan, siapa yang keluar, dia yang menang. Hah? Ngejebak dalam who cares. Oke. Penyakit sih, itu penyakit namanya. Iya. Ya pokoknya komen lah, komen gimana, apakah oke, komen lah, maksudnya kalian tegang atau menurut kalian nih yang serem atau enggak, atau mungkin kalian ngelihat ada cerita yang lebih serem, boleh kirim ke kita biar kita react bareng-bareng. Dan jujur ini paling serem sih guys ya. Di antara 2 episode sebelumnya, dari yang gunung, terus Sumpah Pocong sama yang ini baru ini the best yang ini. Sumpah ini the best. Udah gitu kejadiannya pun juga masih terjadi sampai sekarang. Iya di tanggal tanggal segini lah pokoknya
semuanya lah ya guys ya. Oke, thank you. Dari kita semua tim Anomali ada Bagdad, ada saya Prakoko, ada Keju, ada Mika ya. Jangan lupa di subscribe kita berempat channel YouTube-nya, ada Mika Sukigami, linknya ada di deskripsi, ada Bagdad 1210 sama saya Prakoko ya. Sampai jumpa di reaction kita berikutnya di malam Jumat kalian dan menemani kalian semua, dan bye bye. Bye bye. 10.000 like kita sana.